crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal AKM ya, khususnya yang numerasi. Perhatikan, ini ada konteksnya nih ya. Final Piala Dunia dan peluangnya. Ini Amel mengunduh bagan pertandingan sepak bola Piala Dunia yang dimulai dari babak perempat final. Ini bagannya. Perhatikan ya. Ada 8 negara di sini yang semuanya masuk ke perempat final. Kemudian Amel menyebarkan survei kepada teman-temannya yang menyukai sepak bola dan selalu menonton pertandingan sepak bola pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel peluang tim-tim di atas atau di bawah ini ya untuk menang babak perempat final yang berhasil disimpulkan oleh Amel berdasarkan survei yang dibuatnya. Sedangkan untuk babak selanjutnya, yaitu semifinal dan final, semua tim memiliki peluang menang yang sama, yaitu 50%. Jadi ke-8 negara ini ternyata pada perempat final sudah didata peluangnya seperti ini. Uruguay 0,3, Prancis 0,7, dan seterusnya ya sampai Kroasia. Sedangkan untuk yang semifinal ini, masing-masing negara, siapapun yang menang di sini, peluangnya 50% untuk menang. Kita akan gunakan tabel ini dan bagian ini untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Perhatikan soal yang pertama. Berdasarkan data pada bagan pertandingan Piala Dunia dan tabel peluang yang dikumpulkan Amel, peluang Prancis untuk menjadi juara dunia. Fokus pada Prancis ya. Ini Prancis. Peluang di perempat final adalah 0,7. Berarti di sini 0,7. Semifinalnya berarti nanti 0,5 ya. Ini semuanya 0,5 semua. Final juga 0,5. Berarti peluang Prancis untuk menang adalah 0,7 ya. Ini perempat final dikali ya peluang di semifinal yaitu 0,5 dikali peluang di final yaitu 0,5. 0,7 kali 0,5 kali 0,5 ketemunya adalah berapa ini? 0,175 ini ya. 0,175. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang mana? Yang B ini ya, dicentang gitu. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya maksud dari tabel ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk soal berikutnya. Manakah pernyataan yang benar berdasarkan bagan pertandingan Piala Dunia yang diunduh Amel dan juga tabel peluang hasil survei Amel? Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jadi ini ada 4 pernyataan ya, yang sesuai dengan tabel yang mana. Kita lihat. Peluang tim Uruguay dan Kroasia untuk menang babak perempat final adalah sama besar. Kita lihat Uruguay sama Kroasia. Uruguay 0,3, Kroasia 0,5. Di sini berbeda ya. Nah, pernyataannya menyatakan bahwa peluang tim Uruguay dan Kroasia untuk menang babak perempat final adalah sama besar. Berarti pernyataan yang A atau yang pertama ini salah ya. Ini salah. Yang kedua, peluang tim Prancis untuk menang babak perempat final lebih besar bila dibandingkan tim Brasil. Prancis 0,7 ini, Brasil berapa? 0,6. Berarti benar ya, Prancis lebih besar daripada Brasil. Jadi yang B ini atau yang kedua benar. Yang ketiga, jumlah peluang menang untuk setiap tahapan pertandingan berbeda-beda. Ya tentu saja ya, beda ya. Oke, berarti ini benar ya. Di antara semua tim yang akan bertanding di babak perempat final, Inggris mempunyai peluang yang terbesar. Kita lihat peluang Inggris berapa? Inggris 0,8 ini ya. 0,8. Yang lain semuanya di bawah Inggris. Berarti benar ya yang keempat ini.
Ya, seperti itu ya. Cukup mudah ya soal AKM ya. Kita ke bentuk soal berikutnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan bagian Piala Dunia yang diunduh Amel, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Kita lihat pernyataan pertama. Peluang Rusia dan Kroasia untuk menang dan menjadi juara dunia adalah sama besar. Apakah pernyataan ini benar? Kita lihat. Rusia 0,5, Kroasia 0,5 ya. Sementara peluang di babak selanjutnya semuanya sama. Jadi ini pernyataan pertama benar ya. Kita senang di sini. Pernyataan kedua. Peluang Swedia dan Belgia bertemu di final adalah 0,2. Swedia ini ya. Kita lihat. Swedia bertemu di final berarti dia masuk ke final gitu ya. Berarti melalui babak perempat final dan babak semifinal. Di perempat final peluangnya berapa? 0,2. Di babak semifinal 0,5 ya. Kalikan berarti 0,1. Kemudian Belgia. Peluang di perempat final 0,4. Peluang di semifinal sama 0,5. Dikalikan ketemunya 0,2. Nah ini berarti harus dikalikan ini ya, karena ini dan. Dikalikan ketemunya 0,02. Sementara di sini adalah 0,2. Ini salah ya. Centang yang salah. Yang ketiga. Peluang Prancis dan Inggris untuk menjadi juara dunia adalah 0. Ini jelas-jelas salah. Karena semua yang ada di sini punya peluang untuk menjadi juara dunia. Berarti salah ini. Peluang Uruguay atau Brasil maju ke babak semifinal adalah 0,9. Berarti mereka harus lolos dari perempat final. Peluang mereka lolos Uruguay adalah 0,3 ini. Brasil 0,6. Nah, karena penghubungnya nyata ini berarti dijumlahkan ya. 0,3 tambah 0,6 ketemunya 0,9. Berarti pernyataannya keempat betul. Kita centang yang ini ya. Oke, soal berikutnya. Andi, Budi, dan Chandra, ada 3 orang ini, Andi, Budi, dan Chandra, adalah teman Amel yang menyukai sepak bola dan selalu menonton pertandingannya. Berdasarkan tabel hasil survei yang diperlihatkan Amel, ketiga teman Amel tersebut memiliki prediksi yang berbeda tentang siapa yang akan menjadi juara tahun ini. Andi memprediksi Brasil ya, Andi Brasil. Budi memprediksi Prancis. Dan Chandra memprediksi Inggris. Prediksi siapakah yang paling berpeluang benar ya? Jadi kita harus mencari peluang yang terbesar di antara 3 negara ini. Brasil, Prancis, atau Inggris. Kita mulai dari Brasil. Brasil di sini berapa? 0,6. Karena di peluang berikutnya semifinal dan final sama, kita cukup melihat di sini saja ya. Yang terbesar di sini yang paling memungkinkan benar. Brasil 0,6. Prancis 0,7. Kemudian Inggris 0,8. Ini sudah kelihatan sekali ya bahwa yang paling besar peluangnya adalah Inggris. Jadi jawaban siapa yang benar prediksinya? Chandra nih ya. Tulis di sini, Chandra seperti itu. Nah, cukup mudah ya ini ya. Berikutnya. Pasangkan masing-masing negara, Uruguay, Belgia, dan Swedia, dengan besar peluang mereka terhenti ya. Terhenti artinya dia tidak bisa ke final. Terhenti di babak semifinal. Tariklah garis untuk setiap pasangan yang tepat. Oke, kita lihat. Uruguay, peluang menangnya 0,3. Kemudian di semifinal, peluang menangnya kan 0,5. Berarti peluang kalahnya juga 0,5. Ya tinggal kalikan 0,5 saja ini. 0,3 kali 0,5 ketemunya adalah 0,15 ya. Yang mana? Yang ini ya, berarti Uruguay sama 0,15 kita hubungkan. Nah seperti ini. Berikutnya Belgia. Belgia 0,4. Peluang menang di semifinal 0,5. Peluang kalah juga 0,5. Jadi 0,4 kalikan 0,5.
ketemunya nanti 0,2 ya. Berarti Belgia ke 0,2. Seperti ini. Sekarang Swedia 0,2. Peluang menang di semifinal 0,5. Peluang kalahnya juga 0,5. Berarti 0,2 kalikan 0,5. Ketemunya 0,1. Yang mana? Ini sini ya. Oke, lihat. Ya, seperti itu. Kita lihat soal berikutnya. Masih tentang Piala Dunia. Seorang teman yang membaca hasil survei memprediksi bahwa Brasil akan menjadi juara. Brasil ini ya. Benarkah prediksi tersebut? Jelaskan alasanmu. Tentu saja ini nggak bisa jawabnya benar atau salah ya. Tapi kita hitung secara peluangnya. Kita lihat. Brasil pada perempat final 0,6. Ini fokus ke Brasil ya. 0,6 pada perempat final. Pada semifinal 0,5 kan? Semuanya sama. Final juga 0,5. Kita kalikan semua, ini berapa? 0,6 kali 0,5, 0,3. 0,3 kali 0,5, 0,15 ya. Jadi peluang Brasil adalah 0,15. Ini peluang juara ya. Kalau peluang tidak juara, berarti 1 kurangi 0,15 kan? Atau berapa ini? 0,85. Jadi Brasil peluang menjadi juaranya adalah 0,15, peluang tidak juaranya adalah 0,85. Kalau kita lihat perbandingan antara juara dan tidak juara ya, berarti 0,15 banding 0,85. Atau kalau disederhanakan sama saja menjadi 15 banding 85 ya. Atau kalau dibagi 5 semua menjadi 3 banding 17 ya. Ya. Jadi peluang Brasil juara adalah 0,15. Peluang Brasil tidak juara adalah 0,85. Perbandingan antara juara dan tidak juara adalah 3 banding 17. Nah, bisa dituliskan di penjelasan jawaban di sini. Nah, seperti ini. Ya, demikian ya. Salah satu contoh soal AKM. Numerasi ini konteksnya tentang final Piala Dunia. Jadi bisa satu konteks itu bermacam-macam soal. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang akan menghadapi AKM. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.